Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dori Devita, SPDI. Hari ini saya akan menjelaskan materi PAI kelas 10, yaitu larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dalil tentang larangan pergaulan bebas, yakni dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Definisi dari pergaulan bebas ini adalah bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban. Ciri-ciri dari pergaulan bebas yang pertama yaitu perbuatan menghambur-hamburkan uang. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan tanpa memedulikan benar dan salah menurut agama. Yang ketiga, perbuatan huru-hara dengan mabuk-mabukan dan narkoba. Dan yang keempat, perbuatan yang memperlihatkan aurat antar lawan jenis. Contoh dari pergaulan bebas yang pertama yaitu seks bebas, yang kedua mengonsumsi narkoba, dan yang ketiga pergaulan malam. Sebab-sebab pergaulan bebas yang pertama sekali yaitu dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang. Kedua, kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan. Tiga, kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga. Keempat, ketidakpedulian lingkungan sekitar atas terjadinya kemaksiatan. Kelima, tidak memahami akibat dan bahaya pergaulan bebas bagi masa depan. Akibat dari pergaulan bebas ada tiga. Yang pertama, bagi diri sendiri. Kedua, bagi keluarga. Dan ketiga, bagi masyarakat. Sekarang kita lihat dulu bagi diri sendiri. Akibat dari pergaulan bebas ini yaitu malas beribadah. Hati terasa hampa, mental tidak stabil, gaya hidup berfoya-foya, kesehatan menurun, dan bertambah dosa. Sedangkan akibat pergaulan bebas bagi keluarga, yaitu mengecewakan orang tua, munculnya perasaan menyesal, dan gagal menjadi orang tua, dan memiliki investasi akhirat. Yang ketiga, bagi masyarakat, akibat dari pergaulan bebas ini, merabaknya pelanggaran norma agama dan masyarakat, munculnya permusuhan, terjadi kriminalitas yang mengganggu masyarakat. Cara mengatasi pergaulan bebas yang pertama sekali yang kita lakukan, meningkatkan iman kita. Yang kedua, memberikan penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas. Yang ketiga, memberikan penyuluhan kepada orang tua akan pentingnya kontrol keluarga terhadap pergaulan anak. Yang keempat, mengikuti pengajian. Yang kelima, berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya. Yang keenam, mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat. Dan yang terakhir, memberi sanksi kepada para pelaku pergaulan bebas. Selanjutnya, hikmah jika kita menghindari pergaulan bebas. Yang pertama, dapat memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang keempat, terhindar dari dampak buruk pergaulan yang melanggar norma agama dan masyarakat. Dan yang terakhir, dapat menggapai cita-cita di masa depan.
Baiklah, sekarang kita masuk dengan perbuatan zina. Dalil tentang larangan perbuatan zina yang terdapat dalam surat An-Nur ayat kedua, yang mana artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Pengertian dari zina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah. Ciri-ciri dari perbuatan zina: yang pertama ada zina musan. Zina musan ini adalah zina yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Hukumnya yaitu dirajam dengan mengubur pezina setengah badan dan dilempar dengan batu hingga meninggal. Selanjutnya, zina gair musan. Zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah, masih pejaka atau gadis. Hukumnya dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Contoh perilaku mendekati perbuatan zina yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendatangi tempat-tempat mengundang nafsu syahwat. Yang kedua, berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. Yang ketiga, melihat konten atau gambar yang tidak senonoh. Yang keempat, menggunakan pakaian yang terlihat lekuk tubuh dan transparan. Jika kita melakukan perbuatan zina, ada 3 dampak negatif yang ditanggung di dunia. Yang pertama, menghilangkan kewibawaan harga diri di masyarakat. Yang kedua, menyebabkan kekafiran karena selalu memuaskan nafsunya untuk biaya yang tidak perlu. Yang ketiga, memperpendek umur karena banyak penyakit yang didapat seperti HIV. Dua dampak yang ditanggung di akhirat. Yang pertama, mendapatkan murkanya Allah, dan yang kedua, mendapat hisab yang buruk dan mendapat siksa yang amat pedih. Jadi, inti dari materi kita hari ini yaitu Allah SWT mengharamkan pergaulan bebas dan perbuatan zina karena kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak bermanfaat. Maka dari itu wajib bagi kita untuk menjauhinya dengan meningkatkan keimanan kita. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di lain waktu dan di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.